Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa, bersilaturahim dalam video ini, dan semoga kita semua dilimpahkan rezeki zahir dan batin, serta keberkahan di dalam menjalankan kehidupan dunia ini, serta kita dianugerahi keselamatan beserta keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat itu merupakan kewajiban dan tiangnya agama. Ketika kita tidak bisa mendirikan sembahyang atau sholat, maka sama saja kita mempunyai rumah tanpa pondasi yang mana akan hancur. Maka di dalam agama ini, sholat itu merupakan salah satu kewajiban yang luar biasa. Bahkan ada lagunya ya, sebatang pohon daunnya ribun, lebat buahnya serta bunganya, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sebatang pohon daunnya ribun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Itulah. Meskipun kita menjalankan kehidupan 1000 tahun lamanya, tetapi kita tidak sembahyang, maka apalah arti kehidupan ini? Salat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikanlah salat, laksanakanlah salat, kerjakanlah salat itu. Karena salat itu memberikan sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Memberikan tanda-tanda yang luar biasa, tanda kesolehan diantaranya. Dan ada orang-orang yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Salat itu tidak akan pernah diangkat oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun antara salat itu sejengkal dengan kepalanya. Siapa saja orang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyangnya? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihuna. Seseorang yang mengimami kaum, tetapi kaum itu sangat membencinya, maka sholat lelaki itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dimakruhkan. Bahkan alasannya karena tidak suka, karena benci itu bukan alasan dunia, tapi alasan agama. Seperti imamnya itu munafik, fasik, banyak dosa, dan imamnya itu tidak amanah, dan imamnya itu selalu melanggar perintah-perintah Allah. Ketika dia mengimami makmum itu, kemudian makmumnya tidak suka, maka sholatnya lelaki itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam menjalankan kehidupan harus hati-hati supaya perbuatan-perbuatan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika perbuatan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan semua makhluk mencintai kita. Yang kedua, salatnya yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Salatnya perempuan yang dia tidur tetapi suaminya sangat membencinya. Jadi perempuan yang dibenci, yang tidak disukai oleh
suaminya karena dia tidak patuh terhadapnya. Ketika dia diperintah oleh suaminya, dia tidak taat. Ketika suaminya minta tolong, dia tidak bisa menolong. Kemudian suami itu marah luar biasa kepada istrinya. Maka istri itu tidak akan diterima oleh Allah sholatnya. Meskipun dia rajin beribadah. Karena apa? Karena pada dasarnya dia harus taat kepada suaminya dalam perintahan yang baik-baik saja, yang baik. Maka seorang istri, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati jamaah ketika kita dipinta oleh suami, maka jangan sampai kita menunda haknya sehingga kita dicatat sebagai hamba yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Nanti di yaumul qiyamah kita akan mengajuk pada Allah, ya Allah, mana salatku itu? Kata Allah, salatmu itu tidak diterima olehku karena kau selalu mengabaikan hak-hak suamimu. Maka salat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salatnya perempuan yang dia itu tidur tetapi suaminya sangat membencinya karena alasan dia tidak taat. Maka ibu, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tidur, kita alangkah baiknya kita minta maaf kepada suami kita. Ketika kita mau tidur, kita bermesraan dulu dengan suami kita supaya turunnya ridho Allah dan kasih sayang Allah kepada kita. Karena seorang istri akan selamat apabila suaminya mencintainya dan meridhoinya, dan suaminya sangat sayang terhadapnya dan meridhoi di dunia ini. Maka istri yang seperti itu akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah seseorang yang bermusuhan. Akhwani mutasarrimani, dua manusia yang selalu bermusuhan. Bahkan kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasilayalin yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal untuk seorang muslim ketika dia menjauhi kerabatnya, menjauhi sesama muslim lagi lebih dari 3 hari, 3 malam, kemudian dia bertemu, dia berpaling, dan ini bertemu berpaling, maka yang baik itu adalah yang memulainya dengan kata salam, dengan perdamaian. Maka dua orang ini yang saling bermusuhan ketika melaksanakan sholat, Allah tolak sholatnya karena dia belum bisa berdamai. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cobalah kita berusaha berdamai dengan seseorang, dengan tetangga kita, kerabat kita, teman kita, dan semua manusia. Kita mencoba berdamai demi kebaikan supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 golongan yang ditolak oleh Allah sholatnya itu. Yang pertama, seorang laki-laki yang mengimami kaum tetapi kaum itu saat membencinya karena urusan agama. Yang kedua, seorang istri yang durhaka kepada suami, suaminya marah, suaminya sakit hati, kemudian dia melaksanakan sholat, maka sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, 2 manusia yang saling bermusuhan dan tidak pernah damai, maka Allah tolak sholatnya juga. Semoga kita semua dihindari dari perkara yang tadi saya sebutkan. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.